Tengok kerajaan Malaysia nih ya, dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Dia beri bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya, tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia. Cewek, cewek orang Indo nginap di Malaysia, lu jangan jangan nyinir sama orang Indonesia ya, lu sendiri orang Indonesia. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malaysia dan Indonesia itu tetanggaan atau bisa dikatakan jiran, dan seringkali kita ini sudah tidak asing lagi geng, kalau main dunia media sosial, Indonesia dan Malaysia sini seringkali bergaduh, saling hujat sana hujat sini, ibaratnya seperti anjing dan kucing. Kalau bertemu dia bergaduh, kalau tak bertemu dia rindu. Nah ini geng, ada salah satu seorang wanita Indonesia yang ada di Malaysia. Kayaknya beliau ini kawin ataupun menikah dengan warga tempatan Malaysia ya. Dan saya tengok VT-VT-nya beliau geng, itu meluruskan setiap ada komentar ataupun konten-konten yang menghujat Malaysia, dia tuh berusaha meluruskan geng. Karena kenapa? Ya tidak gimana, adalah bukan banyak orang Indonesia yang ada di Malaysia itu yang jadi sombong, kurang beradab, ataupun salah menyalah aturan, seperti warga Pati yang ada di sini, itu kan termasuk salah juga. Tapi dia orang itu mencoba meluruskan geng. Oke geng, nggak usah lama-lama, nggak usah buang-buang waktu, kita tengok saja macam mana dia orang meluruskan, macam mana dia orang itu cara meluruskannya geng. Oke, langsung kita putar saja videonya geng. Coba tengok kerajaan Malaysia nih ya, dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Dia beri bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya, tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya. Nah, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara dari hasil babu rakyatnya di luar negara. Habis itu rakyatnya yang ada di luar negara, terutama dalam Malaysia nih, tak sedar diri, lupa diri. Nah, membandingkan dirinya dengan rakyat tempatan nih, seakan rakyat tempatan tak pandai buat kerja, dia yang pandai buat kerja. Kemahiran kita dalam negara Malaysia nih ya, kalau lelaki kontrak, kalau perempuan cleaner. Nih komen, bodohnya ya. Ini jenis manusia asal komen. Banyak aku tengok komen-komen seperti ini ya, yang berkomen Malaysia mohon guru dari Indonesia. Bodoh ya. Malaysia nih mohon guru dari Indonesia untuk mendidik ya, bukan rakyat Malaysia, tapi mendidik anak-anak tenaga kerja Indonesia yang berada dalam Malaysia nih ya. Bukan mengajar orang-orang Malaysia nih ya. Kurikulum pendidikan Indonesia dengan Malaysia pun dah berbeda ya, dari ejaan pun dah berbeda. Nih A tuh E ya, di sini ejaan dia English, kita Belanda, mana sama. Jadi kalau nak berkomen tuh pelajari dulu, teliti dulu asal usul dia, jangan asal komen buat malu ya. Semalam ada lagi yang komen macam ni ya. Dia cakap Malaysia ni kalau di Indonesia ibaratkan kabupaten, dia cakap ya. Ada yang cakap lagi Malaysia ni negara kecil, kalau di Indonesia seperti Pulau Jawa, dia cakap macam tu. Pernahkah kita terfikir ya, negara yang kecil ni ya telah begitu banyak mensejahterakan rakyat dari seluruh dunia ya. Dari seluruh negara ya datang ke negara yang kecil nih ya, mencari rezeki ya.
menyekolahkan anak dia ya, memperbaiki ekonomi keluarga dia dari negara yang kecil nih. Pernahkah kita berpikir ya, negara kecil inilah yang telah mensejahterakan ekonomi keluarga kita di negara kita yang besar sana. Ada terpikir tak macam tu? Dalam Malaysia ni ya, sektor med ya, pembantu rumah tangga ya, setahu aku, yang aku tahu ada dari 2 negara, Indonesia dan Filipina. Coba tengok orang Filipin ya, ada dia buat masalah dengan warga negara tempatan, ada dia besar cakap dengan warga negara tempatan, tak ada ya, tak ada, tak macam orang Indonesia ya, yang bekerja dalam Malaysia ni ya, dah macam dia pula yang punya negara ni ya. Cuba tengok Filipino ya, speaking dia pun lebih bagus ya, Filipin ya, rata-rata semua pandai speaking, tak macam orang kita Indonesia ya, speaking pun tak tahu ya. Ada pun yang tahu 1-2, tapi belagak bukan main ya, merasa diri paling pandai ya, merasa dia pula jadi yang punya negara ni. Cobalah tengok Filipino, tak pernah cari masalah dengan warga negara tempatan. Tak besar. Wow, kalau kita dengar kesannya itu agak kasar, geng ya, cara mengucapnya. Itu menurut saya ada 3 poin, geng ya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama tadi yang dia bahas itu tentang pendidikan. Pendidikan itu katanya lebih bagus dari Malaysia daripada di Indonesia. Mungkin poinnya seperti itu ya, geng ya. Nah, kalau itu, geng, karena saya orang Indonesia, sekarang ada di Malaysia, jadi saya sedikit-sedikit tentang pendidikan itu tahu lah ya. Di Indonesia itu masih ada, bukan semua, geng ya, masih ada yang bayar, geng. Tapi kalau di Malaysia sini itu rata semua, banyak bantuan-bantuan kalau tentang pendidikan. Memang Malaysia sini itu lebih diutamakan pendidikannya. Sebenarnya di Indonesia pun itu juga macam itu, geng. Tapi mungkin oknumnya yang ingin membesarkan perutnya sendiri, lalu gimana, seperti bisa dikatakan korupsi, seperti itulah. Jadi ke rakyat kecilnya itu masih keberatan mau sekolah takut karena tidak mempunyai uang. Kita orang di Indonesia itu seperti saya dulu, geng ya, waktu sebelum masuk ke sini itu cukup untuk makan saja syukur, tapi ini tak semua orang, geng ya. Nah, yang kedua masalah luas atau dia kata tadi satu Malaysia sini baru 1 pulau Jawa. Oke, kalau itu saya setuju, tapi yang kita ambil bukan dari situnya, geng. Kita ambil dari ketertibannya. Ini yang harus kita contoh, geng. Negara yang kecil saja ini bisa teratur, tertib, geng. Padahal di sini itu banyak sekali warga-warga asing yang datang ke sini, seperti warga dari bangsa India, China, itu semuanya rata dan saling toleransi seperti itu. Nah, yang ketiga lagi yaitu tentang MED atau TKI ataupun TKW lah ya, seperti saya ini yang katanya tadi di sini itu ada yang melonjak, ada yang kurang beradab, itu memang itu ada. Seperti video yang saya reaction kemarin itu, seorang perempuan dari NTB, beliau berani memfitnah majikannya sendiri hanya teringin pulang kampung. Itu salah satunya. Tapi misalnya 100 itu yang membuat seperti itu mungkin hanya 1 atau 2 saja, geng. Karena kenapa? Kita itu nggak semua ya, seperti saya lah. Saya ini curhat lah jadinya saya ini. Seperti saya ini merantau ke Malaysia sini itu untuk mencari rezeki. Jadi ya nggak mungkin lah ya kita mau berbuat hal yang aneh-aneh atau sampai lagi kita melanggar syariat Islam. Kita ini sadar di sini itu hanya numpang mencari rezeki. Jadi harus mengikuti peraturan yang ada, adab, kesopanan, tutur kata itu harus kita jaga. Sebenarnya saya ini juga pendidikannya rendah, jadi dalam tutur kata pun masih banyak yang salah. Tapi saya ini berusaha untuk memberikan yang terbaik lah, karena saya sadar intinya, geng. Saya di sini hanya numpang mencari rezeki, jadi harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Jangan sampai menyusahkan atau membebankan Malaysia sini. Nah,
dengan videonya kakak tadi itu, geng, itu ada yang membalas lewat VT juga, geng. Orang Indonesia membalas lewat VT lewat TikTok. Nah, penasaran kan pembalasan videonya itu seperti apa? Cuma langsung kita simak saja videonya. Cewek orang Indo nginap di Malaysia, lu jangan jangan nyinir sama orang Indonesia ya. Lu sendiri orang Indonesia. Ingat apa, orang Indonesia tak boleh maju ke apa? Hah? Lu bodoh orang lalu. Jangan ini orang Indonesia, jangan nak jatuhkan orang Indonesia. Lu ingat lu siapa? Lu rupa pembantu juga lah, Malah foto lah lu. Lu ingat lu siapa? Lu cewek tau. Tak habis-habis lu punya muka. Lu lebih baik lu diam, duduk di jamban berak sudah. Bodoh orang. Nak jatuhkan orang Indo apa? Orang Indo tak boleh maju ke apa? Aku cewek, aku orang Indonesia, aku orang Indo apa? Tak boleh maju ke apa? Aku orang Singapura. Lu orang Malaysia, kita dari Malaysia aja. Sudah diam sudah. Bodoh orang Indo. Lu bodoh punya, betul punya bodoh. Jatuhkan orang Indonesia. Apalah tuh hari lu kena jatuh balik juga Indonesia juga, lu tengok aja lu. Gebrek lu. Ngomong kosong, bodoh orang lu. Jatuhkan orang Indonesia, bodoh. Terjadah lu. Wih. Nah, video seperti ini, geng, ini contoh kalau tengok video orang ditelan mentah-mentah, tak dipahami dulu. Sepatutnya kan kita pahami dulu orang itu buat video tujuannya itu apa. Kalau benar-benar salah baru kau balas, tapi lebih baik dibalas video itu dengan yang baik atau mencerahkan lah ya, memberi pencerahan seperti itu. Kalau dibalas dengan video-video yang seperti ini, yang ada itu malah menambah emosi. Kalau dia layan lagi, wah nggak ada habisnya itu, geng. Beneran. Jadi kita kalau tengok video siapa saja, kita tengok dulu, kita pahami dulu, jangan cuma tengok setengah-setengah, ataupun jangan hanya tengok judul ataupun thumbnail, karena judul dan thumbnail itu hanya menarik untuk menarik penontonnya, geng. Jadi jangan sampai tertipu lah. Kita ini, saya yakin penonton saya ini pandai-pandai, jadi kalau tengok itu harus dipahami dulu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman. Nah, takutnya seperti yang seperti ini. Maaf loh, bukan saya ini menjelekkan atau enggak, bukan, tapi saya mencoba untuk meluruskan saja. Nah, di video selanjutnya ini, geng, ini ada salah satu TKI Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, dia itu bercerita yang dulunya di kampungnya itu mempunyai geng-gengan, terus lepas itu apa ya, seperti adabnya itu kurang gitu kan. Nah, sesampai Malaysia, dia orang bercerita hal-hal yang seperti itu jangan dibawa ke Malaysia, karena Malaysia ini sangatlah ketat sekali. Intinya hal-hal yang seperti itu diharamkan di Malaysia. Nah, tentunya penasaran kan ceritanya itu seperti apa? Jom langsung kita simak saja videonya. Halo guys, ketemu lagi bersama Wirawi di channel para TKI di Malaysia. Oke teman-teman, apa sih yang nggak boleh dilakukan di Malaysia? Dan pesan saya, jangan lakukan hal ini ketika teman-teman berada di Malaysia ya. Apa itu? Pertama, teman-teman jangan sekali-kali meminta atau mencuri barang di Malaysia ya. Itu sama aja. Di Indonesia pun sama. Teman semuanya ada di jalan, jangan sekali-kali memalak atau meminta sama orang tempatan sini yang belum kita kenal ya. Lain kalau tidak kenal. Intinya itu jangan jadi jagoan lah ya. Jangan merasa jadi jagoan di sini itu teman-teman ya. Pas kalau di rumah teman-teman bisa, saya di Indonesia itu jagoan atau nggak ada yang berani sama saya. Jangan samakan di sini sama di Indonesia teman-teman ya. Karena di sini tuh pernah terjadi teman-teman ya. Ada salah satu TKI di Malaysia, ujung-ujungnya dia masuk penjara, tuh kan dengan polisi Malaysia ya, menarget orang yang nggak dikenal di Malaysia. Di taman atau di jalan kita meminta barang atau apa, jangan ya teman-teman. Karena itu sangat berbahaya sekali. Itu dampaknya akan negatif buat semua para teman-teman TKI yang ada di Malaysia, ya, betul. Ataupun buruk buat negara kita ya. Karena kan cemar kalau warga Indonesia suka minta-minta, suka apa
mencuri itu jangan ya teman-teman ya. Mm-mm. Dan yang kedua itu adalah buat teman-teman, jangan kalau teman-teman keluar di Malaysia di ini, semuanya ada di rumah kampung ya, atau di rumah apa tempatnya itu orang Cina ke apa, Mm-mm. di perumahan itu jangan sampai teman-teman itu mundar mandir atau Oh, keluar masuk atau mengambil buah-buahan yang ada, seumpamanya ada buah-buahan di depan rumah, di taman gitu kita ya. mencuri, mengambil, atau kita masuk rumah orang, atau kita bolak-balik, halnya itu intinya itu hal yang mencurigakan lah, membuat si isi rumah itu curiga. Jangan teman-teman, itu sangat berbahaya sekali. Semuanya ada barang-barang apa yang ada di sekitar rumah jangan kita ambil. Mm-mm. Kebanyakan di sini itu kalau nggak pasang CCTV, ya orangnya ada di dalam rumah tapi dia nggak mau negur karena Ya, takut betul. dia akan telepon polisi. Nggak butuh waktu lama teman-teman, 10 menit 5 menit polisi akan datang. Bener. Karena di sini kebanyakan tuh Tegas warga memang. Malaysia Cina itu mempunyai nomor telepon polisi ya. Mm-mm. Jadi kalau ada apa-apa langsung telepon polisi. Di sini nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kerukunan itu, tetangga itu masih baik. Di sini nggak ada tetangga-tetanggaan. Wah, meskipun kini rumahnya dekat atau bahasa Jawanya gandeng ya, Mm-mm. itu nggak peduli. Gandeng. Semuanya rumahnya sebelahnya itu kerampokan atau kena apa, ada malakan, pencurian, orang itu nggak mau tahu, urusanmu urusanku, gitu prinsipnya teman-teman. Jadi orang itu nggak mengganggu saya, sudah. Prinsipnya orang sini itu gitu. Jadi walaupun rumahnya itu berdampingan, cuek, intinya itu bebas, dia mau ngapain aja, istilahnya mau pesta-pesta atau mau acara apa-apa, ya kalau dia merasa terganggu jadi dia teleponnya sama polisi, nggak mau menegur akan telepon polisi. Nggak kayak di Indonesia, nggak pernah di sini tuh tangga ngobrol bareng, walaupun rumahnya dekat tuh ngobrol bareng atau sapa-sapa, nggak pernah. Masuk rumah ya masuk rumah, keluar ya keluar. Kita kalau cuma mau ketemu keluarga ya masuk ke rumah keluarga, nggak ada. Bahkan di sini itu aneh teman-teman, rumah sama sebelahnya walaupun berdekatan, kadang-kadang itu nggak tahu namanya, nggak kenal, nah, ini. Karena itu gini itu prinsipnya, hidupmu hidupku, saya nggak ngurusin hidup kamu dan kamu jangan ngurusin hidup aku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya itu polisi ya kuncinya di sini tuh. Jadi teman-teman buat apa yang ada di Malaysia ataupun yang lagi proses ke Malaysia, jangan lakukan ini di Malaysia karena jarang sekali, sangat merugikan banyak pihak itu ya. Tentunya buat para TKI yang lain yang nggak tahu apa-apa, nanti Kena kena dampaknya. Saya ngomongin kayak gini itu bukannya saya apa ya sok pinter ya, karena hal seperti itu tuh sudah sering terjadi. Ujung-ujungnya komplain dan efeknya polisi datang. Nah seperti itu. Walaupun hal kecil pun akan menjadi besar kalau sudah berurusan dengan pihak berwenang polisi di Malaysia ya teman-teman ya. Nah, begitu. Oke, buat teman-teman yang lain yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia yang kalaupun ada mau sharing-sharing buat teman-teman TKI yang mau sharing-sharing atau bercerita tentang seputar pengalaman atau video-video yang bermanfaat buat para teman-teman yang ada di sosial media khususnya ya, itu boleh di komen-komen di bawah ya teman-teman ya. Itu sangat bagus sekali teman-teman, karena akan semakin apa ya,
banyak orang tahu ya. Itu intinya itu banyak manfaat. Tambah pengalaman. Yang nggak tahu jadi tahu. Wah, kayak gitu teman-teman ya. Pesannya yaitu buat mas-mas TKI atau calon TKI ya, harus selalu menjaga nama baik warga Indonesia ya di sini. Jangan lakukan hal-hal yang membuat nama TKI ataupun negara kita jelek gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih Sama-sama. sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan sangat membantu buat teman-teman. Terima kasih yang selalu dukung channel saya sampai sekarang. Terima kasih. Saya doakan semoga panjang umur dan Amin. sehat selalu. Saran yang bagus. Saya setuju sekali sama apa yang dikatakan oleh abangnya tadi itu, geng. Karena di Malaysia sini kalau misalnya kemalingan atau apa itu nggak ada, geng, ceritanya teriak-teriak itu nggak ada, langsung telepon polis yang datang mengambilnya. Bener-bener ketat. Jadi intinya polis di sini situ, geng, ini bener-bener kerja, geng, bener-bener kerja. Jadi kalau ada callingan itu langsung datang set seperti itu. Jadi kita nggak boleh apalagi sampai begal wah itu lagi bahaya, geng. Tapi setahu saya, geng, 8 tahun lebih saya di Malaysia sini belum pernah nampak sekalipun begal. Kalau pencuri pernah, geng. Itu hari tempat kawan saya itu pernah dicuri juga, orang Malaysia yang mencuri tapi keturunan orang Indonesia. Itu hari pun juga ketangkap juga ya, polisi juga yang menangani, geng. Langsung nggak lama dan uangnya itu juga langsung dikembalikan. Saya pun pelik juga, heran, wah segitu cepatnya tindakan polis di Malaysia sini kan. Ya seperti itulah, geng. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang mau merantau ke Malaysia, kalau dulunya di kampung mempunyai kebiasaan mengambil buah-buah dari tetangga, mengambil hal-hal kecil seperti apapun lah, ya biasanya itu buah-buahan ya. Buah-buahan kalau di kampung kan sebagian ada yang biasa cuma ngambil itu, yang tuanya tak marah, dibiarkan gitu saja. Tapi jangan dibiasakan hal itu di Malaysia sini, geng. Berbeda aturan, berbeda caranya, geng. Jadi di sini harus lebih ketat dan kita harus sadar diri. Ke Malaysia sini tuh niatnya apa? Kalau niatnya kerja ya udah kerja. Pulang kerja, masak, tidur, sudah, nggak usah kemana-mana, nggak usah keluar, nggak usah main-main, nanti malah jadinya menimbulkan kerisauan yang ditakutkan. Nah, semoga dengan video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.